Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul memastikan program makanan bergizi gratis sebagai program presiden akan tetap berjalan. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basrong semua. Jumpa lagi bersama saya Toron Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama Basrong semua, kita ke berita pertama. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pelantikan dan pengukuhan Bupati serta Wakil Bupati Bovendigul berlangsung di Swiss Bell Hotel Merauke tanggal 16 Oktober 2025 lalu. Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forkompimda Kabupaten Bovendigul, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi masyarakat Bovendigul. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, Apollo menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik. Yang telah melaksanakan tugas pembangunan dan tugas-tugas pelayanan publik dengan baik, dan pada hari ini telah menanti masa depan di masa depan. Terima kasih banyak kepada Forkompimda Kabupaten Bovendigul, Bapak Kapolres Bovendigul, Bapak Dandi, dan seluruh unsur Puspida Forkompimda Kabupaten Bovendigul yang telah bekerja dengan baik menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Bovendigul sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sampai benar-benar suatu waktu dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, lancar, dan sukses. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Bovendigul yang telah berpartisipasi turut serta ikut mengambil bagian dalam seluruh rangkaian tahapan proses pelaksanaan Pilkada serentak sampai pada pelaksanaan Pilkada suara dan sampai pada keadaan berjalan dengan aman dan kondusif. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari alam, dari leluhur, dan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Gubernur juga berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati, demi mewujudkan pemerintahan yang melayani serta membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul periode tahun 2025 sampai dengan 2030 menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah sebelumnya yang telah menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan baik. Pelantikan dan pengukuhan Bupati serta Wakil Bupati Bovendigul berlangsung hikmat dan penuh makna di Swiss Bell Hotel. Dihadiri unsur Forkompimda, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membangun daerah serta melayani masyarakat dengan baik. Yang telah melaksanakan tugas pembangunan dan tugas-tugas pelayanan publik dengan baik, dan pada hari ini telah menanti masa depan di masa depan. Terima kasih banyak kepada Forkompimda Kabupaten Bovendigul, Bapak Kapolres Bovendigul, Bapak Dandi, dan seluruh unsur Puspida Forkompimda Kabupaten Bovendigul yang telah bekerja dengan baik menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Bovendigul sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompimda, Kapolres, Dandim, serta masyarakat Bovendigul yang telah menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses Pilkada serentak 2024 sampai PSU 2025 hingga pelantikan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Apollo berharap suasana aman dan damai yang telah terjaga di Bovendigul dapat terus dipelihara untuk mendukung kelancaran pembangunan di masa yang akan datang. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Basurong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Sosialisasi statistik sektoral yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika bidang persandian dan statistik yang dilaksanakan di Distrik ini sangat membantu masyarakat dalam hal pengumpulan data. Hal tersebut dikatakan salah satu peserta kegiatan Siska Anombon.
Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Persandian dan Statistik di Distrik Ninati, Siska Anombon, salah seorang peserta yang juga turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih karena dengan sosialisasi ini sangat membantu masyarakat dalam hal pengumpulan data. Hal itu dimaksudkan agar kedepannya saat masyarakat mau mengusulkan pembangunan dalam musrembang kampung ataupun distrik tentunya membutuhkan data yang telah dikumpulkan. Selain itu dirinya mengapresiasi kegiatan tersebut karena membuat mereka paham akan pentingnya data dalam pembangunan rumah, air bersih, listrik, sekolah, dan juga puskesmas, serta bidang lainnya. Tanggapan saya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini, bagaimana kita paham cara pengolahan data. Nah, dari sini kita tahu ketika kita mengusulkan kita harus membutuhkan data. Nah, data itu kita belajar tentang bagaimana kita mengumpulkan data itu dengan kuesioner. Dengan itu mungkin ke depan lebih bagaimana kita melatih untuk kita membuat susunan dalam hal penyajian data, pengumpulan dan penyimpanan. Selain itu, usai kegiatan sosialisasi pelatihan statistik sektoral dalam pembangunan dan pemberdayaan orang asli Papua, Siska menyebutkan bahwa kedepannya pihaknya juga akan saling membantu dalam hal mendapatkan data, mengolah data, hingga menyajikan data bagi masyarakat di Distrik Ninati. Tim Liputan di Gul TV, Herman melaporkan. Bapak-Bapak Basrong semua, Dr. Eri Sadewo mengapresiasi antusias masyarakat Ninati yang ingin belajar bagaimana caranya mendapatkan data, mengolah data, hingga menyajikan data. Pada sosialisasi pelatihan statistik sektoral dan pengembangan pemberdayaan peran organisasi masyarakat orang asli Papua serta aparat kampung di Distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul, Dr. Eri Sadewo mengapresiasi antusias masyarakat yang ingin belajar bagaimana caranya mendapatkan data, mengolah data, hingga menyajikan data. Oleh karena itu dirinya menyampaikan bahwa masyarakat di era teknologi seperti ini, mereka sudah seharusnya mempunyai data yang bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal itu dimaksudkan karena berdasarkan data yang dikumpulkan, maka masyarakat bisa mengajukan aspirasi serta mengukur sejauh mana pembangunan yang didapat dari pemerintah. Sehingga disarankan bagi masyarakat agar pentingnya pendataan dalam segala sektor pembangunan. Saya sangat senang dengan kegiatan tadi. Di situ kami menyampaikan manfaat data, cara untuk mendapatkan data, mengolah data, menyajikan data, dan kami harap data ini bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari untuk menyuarakan aspirasi mereka, untuk mengukur pembangunan di kampung mereka. Dan kami sangat senang dengan respon dari masyarakat. Mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka ingin berpendapat, dan kami menyarankan mereka bisa melakukannya dengan data yang mereka kumpulkan sendiri untuk pembangunan di kampungnya. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Eri mengatakan pihaknya sangat senang karena respon masyarakat sangat baik terkait pentingnya menyiapkan data, mendapatkan data, serta mengolah data bagi kepentingan mereka. Kedepannya apapun aspirasi yang ingin disalurkan, maka disarankan menggunakan data yang akurat. Karena pemerintah akan menanggapi setiap aspirasi masyarakat berdasarkan data yang dikumpulkan. Tim Liputan di Gul TV, Herman melaporkan. Bapak-Bapak Basrong semua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul memastikan program makanan bergizi gratis sebagai program presiden akan tetap berjalan. Program ini diharapkan dapat memenuhi gizi anak sekolah, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan pagi di rumah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan instruksi pemerintah pusat. Program ini tidak hanya menjadi solusi bagi anak yang tidak sempat sarapan, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi agar anak dapat berpikir lebih baik, sehat, dan bersemangat menjalani hari di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Moses Wandengge, menyatakan bahwa pada prinsipnya MBG ini program pusat, program presiden yang harus kita lakukan di setiap daerah. Dan di Bovendigul, MBG juga harus berjalan. Lebih lanjut disampaikan, harapan kepada seluruh orang tua dan guru untuk mendukung program ini. Dan berharap semua orang tua dan guru di Kabupaten Bovendigul tetap menerima program ini karena sangat berguna untuk anak-anak kita. Program ini dapat membantu anak-anak yang paginya tidak sempat makan di rumah,
sehingga mereka tetap bisa makan di sekolah. Ya, pada prinsipnya ini program pusat, program presiden yang harus kita lakukan di setiap daerah, dan bagi saya ya Bovendigul juga harus berjalan. Sehingga harapan saya kepada semua orang tua dan semua guru yang ada di Kabupaten Bovendigul, kita tetap menerima program ini, dan ini berguna untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, sehingga misalnya anak yang paginya tidak makan di rumah, dia bisa makan di sekolah. Yang kedua, ini pemenuhan gizi, kebutuhan gizi dalam tubuh anak itu, sehingga anak itu bisa berpikir yang baik, punya kesehatan yang baik, jadi bisa sekolah juga dengan baik. Dijelaskan bahwa program ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, menjamin akses makanan bagi siswa yang belum sarapan. Kedua, memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung proses belajar. Menanggapi kualitas makanan dalam program ini, Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa kualitas hidangan telah melalui mekanisme penilaian yang ditetapkan, dan untuk kualitas makanan yang disajikan memang sudah ada penilaian dari Dinas Kesehatan. Namun dirinya secara pribadi belum melihat langsung menu yang disajikan. Namun jika ada waktu, dirinya akan lihat menu yang disajikan dan bisa memberi komentar lebih lanjut. Program MBG di Kabupaten Bovendigul diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga terus ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar dapat memberikan manfaat optimal bagi perkembangan anak-anak sekolah di daerah tersebut. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online.
Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 resmi digelar dengan serangkaian sasaran fisik dan non-fisik untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah sasaran. Program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 yang digelar Kodim 1711 Bovendigul tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan non-fisik. Saat ditemui Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Christian mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD kali ini berpedoman pada tema dengan semangat TMMD mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan ketahanan nasional, dan sasaran inti dari program ini adalah pembangunan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah terpencil. Selain itu, TMMD ke-126 juga akan melaksanakan sasaran tambahan fisik berupa pembangunan 5 titik akses air bersih. Program ini diharapkan dapat langsung menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan air minum yang sehat dan layak. TMD masuk ke kampung perbatasan itu yang dilaksanakan atau dikomandoi langsung dari Dandim 1711 Bovendigul. Memang itu sangat membantu bagi masyarakat kita yang ada di perbatasan atau di kampung. Jadi seperti apa yang disampaikan dengan Pak Bupati tadi, saya sangat setuju bahwa kampung atau distrik yang belum mendapatkan TMD seperti ini, supaya ke depan ketemu pemerintah daerah, Kapolres, Dandim, bahkan kami juga sebagai perwakilan masyarakat BPRD untuk bisa membantu memfasilitasi ke depan apabila bupati baru dilantik, atau kalau belum masih ada bupati yang sekarang masih bisa membantu kalau masih ada waktunya untuk membantu masyarakat kita yang ada di sini. Dandim juga mengungkapkan tidak hanya membangun infrastruktur, TMMD juga mencakup beragam kegiatan non-fisik yang bersentuhan langsung dengan masalah sosial. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan antara lain sosialisasi pencegahan stunting, penyuluhan kejahatan sosial, serta sosialisasi pencegahan KDRT, rekrutmen calon bintara TNI AD. Dengan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan unsur legislatif ini, TMMD ke-126 diharapkan tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan sosial masyarakat. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basrong semua, Kasiter Kasrem 174 ATW mewakili Danrem menegaskan peran Korem dalam pelaksanaan TMMD ke-126 di Kampung Waropko, Distrik Waropko, Kabupaten Bovendigul sebagai penanggung jawab keberhasilan dalam pelaksanaan program TMMD. Peran strategis Korem sebagai penanggung jawab keberhasilan PKP pelaksanaan TMMD sehingga proses perencanaan TMMD seperti yang berlangsung di Bovendigul tahun ini telah disiapkan jauh-jauh hari. Saat ditemui, Kasiter Korem 174 ATW, Kolonel DZI Aprianto menegaskan bahwa Korem memegang peran sentral sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PKP dalam setiap penyelenggaraan program TMMD. Dijelaskannya, untuk pelaksanaan TMMD tahun ini, salah satu lokasi yang terpilih dari 4 kabupaten di Papua Selatan adalah Kabupaten Bovendigul. Ia menekankan bahwa perencanaan kegiatan TMMD bukanlah suatu yang muncul secara tiba-tiba.
Perencanaan kegiatan tahun ini tentunya sudah direncanakan dengan pemerintah daerah setempat dari tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Kami dalam hal ini dari Korem, kami wakili dari Danrem. Dan ini Korem sebagai PKP. PKP itu penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan kegiatan TMMD. Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah di Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten, salah satunya yaitu di Boven Digul. Untuk perencanaan kegiatan TMMD ini juga tidak muncul tiba-tiba. Jadi perencanaan kegiatan tahun ini tentunya sudah direncanakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat mulai tahun yang kemarin. Nah, untuk kegiatan tahun depan, koordinasi dan kerjasamanya ini dimulai dari akhir tahun seperti ini. Jadi apabila nanti Boven Digul mengajukan lagi untuk tahun depan, silakan, tentunya kami dengan senang hati. Kasiter juga menambahkan proses perencanaan yang matang dan berkelanjutan ini juga telah dimulai untuk tahun depan. Koordinasi dan kerjasama menurutnya sudah mulai digalakan sejak akhir tahun ini. Terkait hal tersebut, pihaknya membuka peluang bagi Boven Digul untuk kembali menjadi lokasi. Lebih lanjut, Kasiter Kasrem memaparkan bahwa esensi dari TMMD adalah sebuah operasi bakti TNI yang mengedepankan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa kunci sukses program ini terletak pada koordinasi dan sinergi yang solid dengan pemerintah daerah, dukungan dari kepolisian, Polri, serta keterlibatan aktif semua elemen masyarakat. Laporan kesiapan yang disampaikan oleh Dandim menurutnya merupakan cerminan dari pendekatan kolaboratif ini. Karena kita ketahui bahwa TMMD ini merupakan kegiatan operasi bakti TNI yang dilakukan program TNI Angkatan Darat yang sinergitas ataupun lintas sektoral, yaitu tentunya koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, kemudian didukung oleh Polri maupun semua elemen masyarakat. Sehingga tadi yang disampaikan laporan kesiapan oleh Dandim ini tentunya kita melibatkan semua unsur, tidak hanya TNI. Jadi kita bersinergi, kita mengajak sama-sama bahwa sesuai dengan tema TMMD, yaitu dengan TMMD kita mempercepat proses percepatan ketahanan dan pembangunan nasional. Diharapkan pelaksanaan TMMD dapat berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran, mendorong percepatan pembangunan di daerah terpencil seperti Boven Digul, serta memperkuat hubungan antara TNI dengan seluruh komponen bangsa. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dan semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, Nubagenet, Nubagenet, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.